Arif, ini menarik sebenarnya untuk kita perhatikan dari sisi laba bersih yang dicetak oleh Indofarma ya. Ini kan Ya, cukup dalam sekali penurunannya jauh sekitar 99%-an mungkin kalau kita compare tuh 2019 ya. Ini katanya ya, juga konon tertekan aturan dari PSAK 71 sehingga ada peningkatan yang cukup signifikan di CKPN begitu ya. Ini naiknya jadi ya. sampai dengan 38 miliar rupiah. Mungkin bisa diceritakan nih seperti apa nih Pak Arif? Jadi saya mulai dari ini ya, kalau dari tadi sudah disebutkan Pak, sales kita naik 26% lah ya. Mhm. Kemudian kalau kita lihat, ini kita bicara secara operasional dulu ya. Kemudian kita lihat HPP-nya, HPP-nya itu juga kita bisa kita tekan HPP-nya itu. Dari yang 81,58% di tahun 19 menjadi 76,65% di tahun 20. Berarti turun sekitar 4,93% ya Pak ya. Sehingga gross profit kita itu 400 miliar dibandingkan dengan tahun lalu yang cuma 250, berarti kita ada kenaikan 60% di gross profit. Kalau Oke. kita bicara di biaya-biaya, ya beban penjualan, beban administrasi dan umum, itu juga kita sudah bisa menekan dari yang 16,79% di tahun 19 menjadi 15,58 di tahun 20. Sehingga dari sisi operasional, ya, dari sisi operasional kita itu lebih baik daripada tahun lalu. Mhm. Ada satu kriteria misalkan EBITDA. Kalau EBITDA mau dipakai, maka di tahun 20 itu kita EBITDA kita 164 miliar. Bandingkan dengan tahun 2019 yang 45 miliar. Berarti tumbuhnya sekitar hampir tiga setengah kali lipat itu. Nah, Mhm. hanya saja begini, ada beban lain-lain, ya. Ada kerugian lain-lain gitu ya. Kerugian lain-lain. Salah satu yang terbesar adalah dari istilahnya CPN, ya, cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, Oke. dan ini kita kena hampir 39, 38, something lah ya, M. Nah, inilah yang menggerus beban ini dari, jadi gampangnya begini, ini adalah beban yang diterapkan kepada piutang-piutang kita begitu. Jadi kita ini ada di dalam satu bisnis yang bisa dibilang bisnis napas panjang nih. Oke, iya iya. Jadi kalau kita ke rumah sakit pemerintah antara 4 sampai 6 bulan baru pembayarannya gitu ya Bu ya. Ya Oke, Pak demikian juga. Arif, kalau kita perdalam lagi misalnya nih Pak, kan kalau yang kita ketahui CKPN ini kan lekatnya sekali dengan perbankan begitu ya. Kenapa ini Hmm. cukup tinggi sebenarnya kalau misal di farmasi? Apakah memang ada resiko yang memang cukup tinggi dan harus di-cover sehingga angkanya sebegitu tinggi begitu ya, semeledak ini sampai 38 miliar nih Pak Arif? Ya, jadi begini, di dalam PSAK yang baru ini ya ada suatu rasio yang baru ya, suatu rasio baru yang kita terapkan untuk CKPN. Jadi ini, kalau tagihan itu belum jatuh tempo, kalau Mhm. sebelumnya nggak dikenakan CKPN, sekarang dikenakan CKPN. Nah, Oke. kemudian kalau dia tagihan itu misalkan 31 sampai dengan 60, kalau sebelumnya hanya sekitar katakanlah 10-20%, ini sekarang menjadi 50%. Ya, Mhm. kalau 30 sampai 60, malah sekarang ini kita dikenakan CKP-nya bisa sampai 90%. Kalau lebih dari Mhm. 60 hari, kita dikenakan CKP-nya 100%. Nah, yang seperti Oke. ini yang terus terang memang jadi berat buat kami ya. Karena memang kita ini bukan seperti fast moving consumer good ya Bu ya. Yang fast moving gitu ya. Gini barang kita tuh cenderung untuk medium slow moving gitu. Sehingga Mhm. memang panjang-panjang gitu ya. Makanya tadi saya katakan bisnis kita ini bisnis napas panjang gitu. Sehingga Oke. kalau ini diterapkan pada kami, ya, ya konsekuensinya seperti tadi. Jadi secara accounting ya Bu ya, Jadi ada ada resiko kerugian likuiditas yang lain-lain. cukup tinggi ya Pak Arif ya di kondisi ini ya. Ya, tapi itu semua kita bisa atur lah ya. Artinya begini, Mhm. dari sisi cash to cash cycle-nya kan kita bisa mengaturnya gitu ya. Memang Mhm. kita udah, karena memang konsekuensi di bisnis kita seperti itu, kita mengaturnya nanti di cash to cash cycle-nya gitu ya.